Dengan 3 amalan ini, semua hutang saya bisa beres tanpa sisa sedikit pun dan saya menjadi manusia yang merdeka. Kalau mau dicoba silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Om Budi Channel dimanapun Anda berada, sehat-sehat ya, bahagia tanpa batas. Pokoknya harus bahagia, bahagianya tanpa batas, tanpa syarat ya. Yang lagi dapat persoalan yang kurang enak, yang kondisinya nggak baik sekarang, yuk saya ngingetin, lebih baik wajib bersyukur. Karena dengan bersyukur nanti Allah tambah lagi nikmatnya. Ditambah nikmat yang banyak sekali daripada ngeluh. Pengen nikmat atau pengen gini-gini aja? Kalau pengen nikmat, yuk bersyukur. Paksain bersyukur deh ya. Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, kekayaan, harta, rezeki yang berlimpah, ruah dan berkah. Yang punya utang segera lunas, yang hajatnya belum dikabul segera Allah kabulkan. Kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama orang-orang yang dicintai. Amin Allahumma amin. Saudaraku semua yang belum subscribe, yuk tolong bantu channel ini di subscribe dulu, share sebanyak-banyaknya kalau video ini bermanfaat. Jangan lupa like ya, tombol jempolnya ditekan, sama aktifin tombol loncengnya biar dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari kami ya. Follow juga Instagram sama TikTok. Yang mau masuk grup saluran silakan, linknya ada di deskripsi, monggo ya. Linknya ada di deskripsi. Yang mau ikut kelas online silahkan, monggo hubungi admin saya. Tapi sebelumnya, sambil nonton video ini, saya ngajak saudaraku semua, sambil nonton video ini, tulis doa terbaiknya di kolom komentar. Doa pengen rumah, punya mobil, uang banyak, omset, wah pokoknya apapun doa terbaiknya silakan tulis di kolom komentar. Andai kata jutaan orang nonton video ini terus mengaminkan doa kita secara berjamaah, lalu Allah kabulkan doa kita, mau atau mau banget? Kalau mau banget, yuk sambil tulis sekarang doa terbaiknya ya, dengerin video sambil nulis aja doa terbaiknya. Setelah tulis, kirim komentarnya di kolom komentar ya, doa terbaiknya. Baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya cuma punya cerita. Saya pengen cerita karena saya punya cerita. Saya bukan ustadz apalagi kiai. Saya hanya Om Budi, teman kalian saya semua yang saya punya cerita. Nih ceritanya begini sekarang. Dulu saya itu di saat lagi banyak persoalan, apalagi dengan banyaknya hutang, ini beberapa hal yang saya lakukan, tapi tidak semudah ya. Semuanya berproses, perlu proses gitu. Pertama yang dilakukan itu apa? Was-was ya? Bukan dilakukan, yang dirasakan. Yang pertama dirasakan tuh was-was, nggak tenang gitu kan, nggak enak lah. Pokoknya hidup itu merasa nggak enak aja. Takut ditagih-tagih gitu kan, apalagi udah jatuh tempo gitu, udah jatuh tempo, wah takut ditagih, uangnya belum ada untuk bayar. Terus apalagi, justru malah kitanya malah panik, khawatir, cemas kan gitu, ketakutan, padahal yang kita pikirkan itu tidak mendasar. Belum tentu kejadian gitu kan, belum tentu kejadian, apakah emang benar besok ditagih atau jatuh tempo orangnya datang kan kita nggak tahu ya, kita belum tahu. Bahkan separah itu gitu. Setahu saya dulu saya rasakan itu karena hutang piutang, apalagi hutang riba itu membuat akal sehat kita menjadi mati. Beneran, kayak nggak mikir tuh, kayak kok gini-gini aja mikirnya gitu, kok nggak beres-beres. Hutangnya cenderung malah masalah datang terus bergantian datang gitu kan. Kenapa nih? Apa yang salah gitu kan, sambil nyanyi kan. Apa yang salah ku tak tahu. Padahal semua cara dicoba ya, gali lubang tutup lubang tentunya. Nah di saat lubangnya sudah besar, udah nggak bisa gali lagi, udah nggak ada yang percaya sama kita gitu. Wah gimana nih, sedangkan hutang masih banyak banget. Yang saya lakukan saat itu, yang pertama nih, saya diem.
Saya diem dari semua aktivitas saya, dari semua kegiatan saya. Maksudnya saya nggak pinjem sana sini, saya nggak ngeluh, saya nggak marah, saya nggak cemas, saya diem aja kayak orang bego gitu. Saya diem aja. Ini yang salah apa gitu. Saya diem. Di situ mulai saya berpikir, mungkin saya yang salah nih. Semuanya nggak salah, saya yang salah. Di luar sana semua benar, saya salah nih. Kenapa orang-orang hidupnya kok lebih baik dari saya, sedangkan saya enggak gitu kan? Saya lebih kehidupannya kurang baik gitu. Maksud saya seperti itu saat itu. Gitu saya mulai berpikir dan berproses otak saya. Oh ini nggak bisa diberesin seperti ini. Harus minta tolong sama yang bisa menolong kita gitu kan. Saya mikir di situ ke orang tua dengan ekonomi juga masih pas-pasan. Ke kakak juga ekonomi masih pas-pasan. Ke saudara atau ke teman, bingung juga. Ke tetangga apalagi gitu kan. Terus apa yang saya lakukan? Udah deh, saya niat ya Allah. Saya niat ini harus beres hutang ini dan saya pengen hidup merdeka. Saya pengen hidup nggak ada beban. Yang pertama saya lakukan niat. Nah, dengan niat saya lakukan perubahan diri. Dengan 3 amalan ini, semua hutang saya bisa beres tanpa sisa sedikit pun dan saya menjadi manusia yang merdeka. Kalau mau dicoba silakan. Setelah niat sungguh-sungguh saya udah deh ke Allah aja. Karena saya yakin ke orang tua udah nggak bisa, ke kakak nggak bisa, ke saudara nggak bisa, ke teman atau tetangga apalagi gitu kan. Udah ke Allah aja deh. Yang pertama saya lakukan yang paling mudah apa? Saya perbaikin sholat saya. Saya perbaikin sholat saya. Saya 5 waktu yang biasanya bukan bolong-bolong, nggak pernah sholat saya. Yang nggak pernah sholat, saya mulai sholat saat itu. Sholat 5 waktu, tepat waktu. Iya pun saya di akhir waktu, tapi saya mengerjakan sholat. Saya tidak meninggalkan sholat. Karena saya nggak bisa minta tolong ke siapa lagi. Bukan dalam artian kesana kesini, enggak lah. Udah deh, saya yakin Allah tuh maha kaya. Allah nyiptain saya itu nggak mungkin kalau nggak dikasih rezeki. Allah nyiptain saya itu nggak mungkin kalau hidup saya nggak bisa enak gitu. Hidup itu pasti enak, tapi kitanya kan yang buat kita jadi nggak enak tuh karena hutang tuh kan kitanya gitu kan. Udah deh, sholat saya mulai sholat. Saya mulai belajar sholat tobat di situ. Sholat tobat, sholat tasbih. Saya belajar buku-buku sholat tuh saya pelajari. Sholat tobat, sholat tasbih saya kerjain tuh. Terus sholat ya tahajud, sholat witir, sholat hajat, sholat dua, saya kerjain sholat. Saya belajar sholat. Belajar qobliyah badiah saya kerjain. Tapi nggak, prosesnya nggak seminggu langsung semua, nggak. Berproses seminggu saya 5 waktu gitu kan. Setelah itu baru saya tambahin qobliyah badiah. Udah merasa nyaman, enak ya. Sampai ketinggalan satu sholat aja, misalnya qobliyah nih, aduh kok rasanya kayak ketinggalan gitu. Yang pertama nih, yang pertama tuh sholat nih. Sholat saya. Tengah malam saya bangun, saya mandi. 00.05 tuh saya mandi ya. Bersama pasukan. Mandi itu ya. Yang kedua, nah yang belum subscribe dulu sambil dengerin cerita saya, subscribe dulu dong. Subscribe dulu, tekan tombol like-nya, tekan tombol loncengnya ya. Sama follow Instagram sama TikTok. Yang kedua, setelah saya sholat perbaikin, kan masih ada waktu tuh. Setelah saya sholat itu kan nggak mungkin dong dari subuh ke duhur saya sholat terus, enggak lah. Sholat subuh nanti ada sholat duha kan gitu. Kalau saya mau hajat atau taubat saya bisa, atau di malam hari saya bisa. Tapi yang saya lakukan apa di situ? Saya kalau nggak baca Quran saya sholawatan ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seberapa banyak, sebanyak-banyaknya saya mah. Dulu saya belum mengenal sholawat Jibril. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Belum ada tasbih seperti ini. Masih tasbih kayu saya tuh. Sekarang tasbih kayunya saya sudah kasih ke Pandi, saudara kita yang di Jawa Timur. Itu saya pakai tasbih kayu tuh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya yakin kalau Allah mendengar semua doa saya, pasti Allah kabulkan dan Allah pasti tolong di saat yang tepat. Nah, dalam artian ketika saya bersolawat untuk baginda Rasul, Allah pasti kasih berkah saya, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi saya minta saat ini ya Allah, di dunia dikasih juga berkah ya Allah. Saya udah nggak mau nih ngutang-ngutang kayak gini. Banyak utang, ditagih-tagih nggak enak. Seperti apa hidup tuh nggak merdeka lah, diancam, dikit-dikit ada SMS masuk kok ancaman nggak enak gitu. Terus kalau nongkrong sama teman-teman juga disindir-sindir nggak enak gitu kan, sama keluarga pun demikian gitu.
Udah saya kencengin aja sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Udah saya kencengin. Saya baca Quran, saya sholawatan. Saya baca Quran, saya sholawatan. Kan saya nggak menstruasi ya. Jadi yang saya kencengin baca Quran, sholawatan ya. Baca Quran, sholawatan, baca Quran, sholawatan. Itu wah, hatam Quran tuh sering banget gitu. Alhamdulillah. Qadarullah, Allah masih kasih kesempatan saya untuk berubah. Berubah apa? Menjadi lebih baik lagi. Yang tadinya saya banyak dosa banget kan, saya disuruh taubat sama Allah. Ya udah saya nerima, karena emang saya takut ya. Saya takut nanti di saat saya diwafatkan sama Allah, dosa saya masih banyak banget gitu. Sampai saat ini aja saya yakin dosa saya masih banyak banget. Tapi saya lebih yakin lagi kalau Allah pasti ngampunin saya. S yang ketiga, setelah sholat, sholawat, S yang ketiga apa? Di situ saya inget tuh, saat saya menjadi supir tuh inget, apa namanya, itulah pokoknya mah. Ceritanya begitu, saya senang sedekah. Sedekah di saat saya sempit, di saat-saat saya nggak punya uang tuh, benar-benar sedekah deh, mau sedekah makanan, sedekah apa. Tapi saya utamakan dari dulu tuh uang. Uang, mau ya pun saya belikan beras atau Indomie, saya bagi-bagi itu lain persoalan. Tapi uang saya keluarkan gitu. Sedekah uang. Nah, memang dari yang pertama, dari perbaikin sholat aja sudah ketemu tuh jalannya. Allah udah kasih petunjuk-petunjuk saya. Yang baik-baik, ketemu sama teman-teman yang baik. Ketemu sama orang-orang yang soleh, sama orang-orang soleha. Diajak usaha-usaha mulai kecil-kecilan gitu kan. Terus yang S2 tuh sholawat. Setelah sholawat lebih kenceng lagi tuh. Allah ngasih bener-bener teman-teman yang ngajak bisnis tuh besar-besaran, bukan kecil-kecilan doang. Wah lumayan tuh, lumayan yang bisa setengah kekuatan hutang itu bisa lunas tuh. Bahkan orang-orang yang sudah mengikhlaskan hutang ke saya aja, saya telepon satu-satu di depan istri saya. Telepon, masih ada hutang nggak? Sampai orang-orang aja masih bingung. Kayaknya nggak ada deh kayaknya. Ah takutnya ada berapa? Nggak tahu 2 tuh sekian atau sekian gitu. Wah saya tambahin dikit dari nilai itu daripada saya salah kan. Nah setelah itu, nah di sedekah ini percepatannya mulai membesar, membludak. Bahkan sampai saya punya penghasilan besar gitu. Sampai saya punya penghasilan besar, karena enaknya gitu ya, karena enaknya punya penghasilan besar, saya nggak mikirin kesehatan gitu. Jadi malah sakit-sakitan. Padahal usaha itu udah berjalan, dikerjain sama orang lain aja udah bisa gitu. Cuman ya saya terlalu ketakutan saat itu, karena di saat jatuh, kita bangkit itu kita masih belum percaya sama orang sekitar. Sama istri aja nggak percaya kan bisnis itu kan. Tetap ngerjain sendiri semua, sampai malam tuh ngerjain sendiri, walaupun nggak keluar rumah, cuma ngitung doang. Hitung uang masuk kan, sehari bisa 3-5 juta sehari masuk duit tuh, Masya Allah. Bener, jadi kalau kita ngamalin dengan niat sungguh-sungguh karena Allah, saya cuma bilang ya Allah, udah nggak ada jalan lagi, hanya Engkau yang bisa menolong hamba. Udah nggak ada jalan lagi ya Allah, hanya Engkau yang bisa membantu hamba. Ya Allah mungkin denger bahasa hati saya sungguh-sungguh. Di saat itu Allah ngasih ya hidayah lah saya untuk sholat ya. Hidayah itu sebetulnya kan datang 5 kali sehari ya, cuman kitanya nggak mau nerima hidayah. Saat itu saya nggak mau nerima hidayah. Adzan masjid itu kan kenceng banget ya, toa masjid, tapi nggak mau nerima hidayah, padahal itu hidayah loh. Hidayah itu tuh semua dikasih pendengaran sama Allah, dikasih hidayah sama Allah, cuman kita nggak nerima, kita nggak nangkap hidayah itu. Nah waktu di persoalan banyak itu baru, oh kedengeran nih, setan budeknya hilang gitu kan. Ini hidayah dari Allah, saya harus sholat. Gitu teman-teman semua. Mudah-mudahan cerita yang saya sampaikan ini bisa memotivasi kita semua. Kalau setiap kita melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh karena Allah, pasti berhasil deh. Beneran. Dengan izin Allah pasti berhasil. Apapun kondisinya, apapun persoalannya, utang seberapapun, pasti Allah bantu kalau kita sungguh-sungguh. Niatnya pasrah. Dimarah saat itu juga saya cuek aja. Saya jawab, saya nggak pernah janji. Kapan mau dibayar hutangnya? Nanti kalau saya ada uang saya langsung bayar. Tapi untuk saat ini saya belum. Saya masih ikhtiar bumi dan ikhtiar langit. Tapi dengan bahasa saya saat itu sama teman-teman gitu kan. Walaupun tidak semua riba gitu. Tapi kan namanya usaha ya, dulu sama teman-teman yang nggak enak juga ya. Kita menggolang dana orang banyak, ketipu sama yang mengelola, kita ketempuan. Sebetulnya itu sih persoalannya. Ya gitu aja lah, saya doakan semua teman-teman yang belum baik menjadi baik lagi. Saya juga bukan orang baik, tapi yuk sama-sama kita menjadi lebih baik lagi. Yang sudah baik tambah baik ya. Niat aja yang benar, terus 3S ini lakuin deh. Lakuin, gak usah amalan-amalan yang aneh nih. Yakin deh, pasti Allah tolong. Bapak Ibu, teman-teman semua yang nonton video saya itu pasti layak bahagia loh. Layak bahagia dan pasti bahagia. Pasti selesai urusannya, hutangnya pasti lunas.
asal sungguh-sungguh. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan, mohon saya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.